Kembali lagi di channel Jago Listrik. Pasti teman-teman sering atau pernah mendengar kata-kata KOSPI. Nah, KOSPI itu apaan sih? KOSPI atau faktor daya atau juga power factor adalah istilah yang sering dipakai pada bidang-bidang yang berkaitan dengan pembangkitan dan penyaluran energi listrik, teman-teman. Sebelum kita bahas apa itu KOSPI secara lengkap, kita harus tahu dulu nih apa itu daya listrik. Nah, daya listrik dihasilkan dari hasil perkalian antara tegangan dan arus. Itu pada sistem DC, berbeda dengan sistem AC. Pada sistem AC, daya yang dimaksud adalah daya semu dengan satuannya VA, volt ampere. Nah, daya semu ini terdiri dari daya aktif dan daya reaktif. Pada daya aktif, daya yang dihasilkan bisa dimanfaatkan untuk keperluan perlengkapan atau peralatan listrik di rumah kita, teman-teman. Contohnya AC, pompa air, dan lain-lain. Nah, pada peralatan listrik tentu kita melihat ada daya yang tertera, misalkan di AC itu 100 watt. Nah, maka daya yang dibutuhkan oleh AC itu adalah 100 watt, teman-teman. Nah, 100 watt itu dinamakan daya aktif. Sedangkan daya reaktif, daya yang tidak bisa kita gunakan atau daya yang terbuang. Nah, satuan daya reaktif ini adalah VAR. Jadi, daya aktif plus daya reaktif sama dengan daya semu, teman-teman. Nah, untuk memperjelas apa itu daya yang bisa dimanfaatkan dan daya yang tidak bisa dimanfaatkan, nah berikut ada analoginya. Nah, pada analogi digambarkan ada seorang yang sedang menarik kereta barang, di mana tali yang menjadi bahan penarik keretanya itu dianalogikan sebagai gaya yang diberikan, teman-teman, atau dalam listrik itu adalah daya semunya. Sedangkan gaya yang dipakai untuk menarik kereta tersebut itu sama saja dengan daya aktif pada listriknya. Nah, sedangkan gaya antara gaya yang dipakai untuk kerja dan talinya itu adalah gaya yang tidak dipakai, teman-teman, untuk menarik kereta. Nah, itu sama saja dengan daya reaktif. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan bagaimana daya semu, daya aktif, dan reaktif ini pada segitiga daya, teman-teman. Nah, seperti ini. Pada sisi yang miring itu adalah daya semu, sedangkan sisi yang bawah itu adalah daya aktif atau watt. Sedangkan yang tegak lurus itu adalah daya reaktifnya atau Q. Nah, seperti yang kita ketahui, daya reaktif itu adalah daya yang terbuang. Jadi ada rugi-rugi daya di sini. Nah, suatu nilai yang disebabkan oleh adanya kerugian daya itulah yang namanya faktor daya atau power factor, KOSPI. Jadi KOSPI atau faktor daya membandingkan daya semu dengan daya aktifnya, atau KOSPI sama dengan P per S, daya aktif dibagi dengan daya semu, di mana KOSPI ini bernilai 0 sampai 1. Apabila KOSPI-nya mendekati 1, artinya rugi-rugi dayanya semakin kecil. Jadi idealnya faktor daya pada suatu jaringan listrik itu adalah 1 KOSPI-nya. Akan tetapi dalam suatu rangkaian listrik pasti mengalami rugi-rugi. Nah, contohnya faktor daya pada listrik PLN 220 volt itu sebesar 0,8. Berikut adalah gambaran lebih lanjut penjelasan dari KOSPI. Misalkan daya pada rumah kita itu adalah 1300 VA. Nah, 1300 VA itu adalah daya semu. Sedangkan peralatan listrik di rumah kita totalnya itu ada 800 watt. Nah, 800 watt itu adalah daya aktifnya. Jadi, listrik yang kita bayar pada perusahaan listrik itu hanya daya aktifnya yang kita bayar atau 800 watt. Nah, tetapi kadangkala pada industri kita harus juga memperhitungkan daya reaktifnya agar tidak melewati batas yang ditentukan. Nah, contohnya pada industri, misalkan suatu pabrik terpasang daya listrik sebesar 6600 VA. 6200 VA ini hanya bisa menampung beban maksimal sebesar 5500 watt. Maka daya yang dibayarkan ke perusahaan listrik sebesar 6600 VA-nya, teman-teman. Jadi bukan 5500 watt kalau kita memperhitungkan daya reaktifnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengantisipasi rugi-rugi daya ini? Nah, berikut contohnya, misalkan KOSPI 0,5 dengan daya 6600 VA yang terpasang, maksimum beban yang dapat ditampung adalah 5500 watt. Nah, ini analogi saja, bukan angka pastinya. Misalkan KOSPI-nya saya naikkan menjadi 0,9, maka analoginya daya yang bisa tertampung menjadi
naik, yaitu 6000 watt. Nah, dengan Kospi yang mendekati 1, maka daya beban yang bisa dihubungkan pada jaringan listrik itu semakin bertambah teman-teman. Jadi itulah pentingnya untuk menaikkan nilai Kospi. Oke, kita kembali pada hubungan Kospi atau faktor daya dengan segitiga daya. Karena nilai Kospi semakin mendekati 1 semakin baik, jadi kita bisa melakukan perbaikan faktor daya teman-teman. Nah, caranya dengan memperbaiki faktor daya dengan memasang kompensasi kapasitif menggunakan kapasitor pada jaringannya. Nah, kapasitor ini adalah komponen listrik yang justru menghasilkan daya reaktif pada jaringan di mana dia tersambung. Jadi dengan adanya kapasitor, maka daya reaktif ini bisa kita koreksi teman-teman, sehingga menjadi seperti ini. Dan sudut Kospi-nya juga berkurang, sehingga nilai Kospi-nya menjadi naik teman-teman. Berikut contoh bagaimana kapasitor mempengaruhi nilai Kospi. Nah, sebelum adanya kapasitor, Kospi bernilai 0,45 karena sudut pada segitiga dayanya adalah 63 derajat. Dengan terpasangnya kapasitor, maka daya reaktifnya terkoreksi, sehingga sudut segitiga daya yang telah terkoreksi menjadi lebih kecil. Nah, di sini contohnya berubah menjadi 30 derajat. Nah, cos 30 derajat menjadi 0,86, maka nilai Kospi-nya naik, sehingga rugi-rugi dayanya semakin mengecil teman-teman. Nah, Kospi ini juga terdapat pada sistem 3 pas. Nah, berikut persamaan daya semu, daya aktif, dan daya reaktif antara 1 pas dan 3 pas. Nah, ini akan saya bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Oke, sekian penjelasan apa itu Kospi. Nah, bagi teman-teman yang ada tambahan silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.